Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifa Nabila dari kelas G Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan memaparkan infografis mengenai konsep dasar pendidikan kewarganegaraan atau PPKN dan pembahasan materi pada pembelajaran PPKN di kelas 2 semester 2. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai konsep dasar PPKN sekolah dasar, mari membahas kemampuan yang harus dimiliki oleh guru profesional di abad 21. Karena keberhasilan dalam proses pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh guru. Nah, kemampuan tersebut dibagi menjadi 8 poin inti. Yang pertama adalah leadership. Leadership adalah kemampuan dalam kepemimpinan seperti memimpin, mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi peserta didik, mengawasi, dan mengorganisasi proses pembelajaran yang sudah direncanakan agar dapat berjalan dengan optimal. Yang kedua yakni digital literacy, yakni kecakapan guru dalam literasi digital yang mana mencakup kemampuan untuk mencari, mendapatkan, mengevaluasi, menggunakan, serta memanfaatkan literasi digital dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Yang ketiga adalah communication. Tentunya kemampuan dalam menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami dengan baik oleh orang lain sebagai pendengar, baik itu sesama tenaga pendidik maupun peserta didik. Yang keempat adalah emotional intelligence. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam arti lain, emotional intelligence juga diartikan sebagai kecerdasan dalam mempergunakan energi untuk bergerak agar bisa disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang positif, di mana pengertian ini diambil dari kata motion yang artinya bergerak. Yang kelima adalah entrepreneurship. Entrepreneurship dibutuhkan agar nantinya guru dapat melahirkan peserta didik yang berani mengambil risiko, percaya diri, dapat mencari peluang, dan bisa memberikan nilai tambah. Yang keenam adalah global citizenship. Kemampuan ini akan berperan aktif agar nantinya peserta didik dapat menghadapi dan mengatasi tantangan global, serta dapat mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi secara global. Yang ketujuh adalah problem solving. Tentunya, kemampuan ini berguna agar nantinya guru dapat memecahkan setiap permasalahan yang ada. Yang terakhir adalah teamworking. Kemampuan ini dibutuhkan agar guru dapat bekerja sama antar sesama guru dan juga peserta didik, di mana dapat memperlancar proses pembelajaran dan juga dapat bersama-sama mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya adalah pengertian konsep dasar PPKN Sekolah Dasar. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam baik dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan infografis kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar kelas 2 semester 2 yang dibagi dalam 4 tema, yakni tema 5, pengalamanku, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, tema 7, kebersamaan, dan tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Selanjutnya adalah kompetensi inti yang dicapai pada pembelajaran di sekolah dasar kelas 2 semester 2. Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang dicapai pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar kelas 2 semester 2 pada dimensi spiritual. Kompetensi dasar yang dicapai pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar kelas 2 semester 2 pada dimensi sosial. Kompetensi dasar yang dicapai pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar kelas 2 semester 2 pada dimensi pengetahuan.
kompetensi dasar yang dicapai pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar kelas 2 semester 2 pada dimensi keterampilan. Dalam pembelajaran, maka anak sebagai peserta didik harus memenuhi kompetensi dasar yang ada agar dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi, kesimpulan pada pembahasan dalam pembelajaran PPKN Sekolah Dasar kelas 2 semester 2 adalah anak sebagai peserta didik diharapkan dapat menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya masing-masing yang sesuai dengan sila pertama pada Pancasila agar bisa membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila, menunjukkan sikap taat aturan agama pada kehidupan sehari-hari, menerima keberagaman karakteristik setiap orang, serta harus memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Pada ruang lingkup sosial, peserta didik diharapkan mampu berperilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sosialnya. Anak sebagai peserta didik juga diharapkan mampu mematuhi aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Dengan begitu, proses pembelajaran dan segala aktivitas di lingkungan rumah dan sekolah akan berlangsung dengan efektif dan nyaman. Selain itu, peserta didik juga perlu menjaga kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah agar terus menjaga persatuan meskipun kita berbeda satu sama lain, sehingga kita juga dapat bekerja sama dengan baik. Pada ruang lingkup pengetahuan, para peserta didik dapat mengenal, mengetahui, memahami, dan dapat mengidentifikasi hubungan antara simbol-simbol dan sila-sila pada Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, serta aturan dan tata tertib di sekolah. Para peserta didik juga diharapkan dapat memahami keberagaman karakteristik sikap, perilaku, dan makna bersatu dalam keberagaman serta dapat membedakan mana yang harus diteladani dan ditinggalkan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setelah menjalankan ajaran agama yang dianut, menunjukkan sikap sosial dan memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup bahasan PPKN pada jenjang sekolah dasar kelas 2 semester 2, maka anak sebagai peserta didik diharapkan dapat menunjukkan keterampilan berpikir, bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dengan dapat mengelompokkan, menceritakan, maupun menjelaskan dengan bahasa yang jelas dan sistematis terkait ruang lingkup bahasan, seperti lambang negara dan sila-sila pada Pancasila, aturan dan tata tertib di sekolah, mengelompokkan keberagaman individu di sekolah, serta persatuan dalam keberagaman agar guru sebagai tenaga pendidik dapat memberikan penilaian dan mengetahui sejauh mana keterampilan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Apakah sudah mencapai kompetensi dasar atau sebaliknya? Proses pembelajaran bergantung dengan kreativitas guru dalam mengajar dan membawa pembahasan materi di dalam kelas. Hal ini juga dipengaruhi oleh kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh guru profesional agar dapat melahirkan generasi yang memiliki potensi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sekian infografis yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.